Oke ya teman-teman. Eh, Sekarang saya mau berbagi tips berkaitan dengan gimana sih cara kita lulus beasiswa Bappenas. Nah, kebetulan ya teman-teman, pada tahun 2019, kalau nggak salah itu bulan Juli aku tes beasiswa Bappenas. Nah, beasiswa ini tuh peluang hanya untuk PNS saja ya. Jadi sedikit cerita tentang beasiswa ini. Beasiswa ini adalah beasiswa hanya dikhususkan untuk pegawai negeri sipil, baik itu dalam lingkup pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Nah, yang membedakannya itu apa? Hanya berkaitan dengan proporsinya saja. Jika pada kementerian 30%, maka sisanya itu adalah dari pemerintah daerah. Nah, lanjut ya teman-teman. Jadi pada waktu itu saya ikut tes ini secara online. Walaupun dilakukan secara online, namun tes ini menurut saya sangat-sangat susah ya. Karena Bappenas ini pengawasannya sangat ketat. Oke, jadi offline dan online itu sama aja. Karena pada tahun itu kami sedang pandemi, sedangkan kami tidak bisa ke lokasi yang telah ditentukan oleh Bappenas, maka seleksi ini diadakan secara online. Nah, lalu kemudian apa sih syaratnya? Nah, teman-teman sendiri kalau misalkan follow akun Instagram Bappenas itu, nanti kalau sudah buka lagi pendaftarannya, pasti akan diarahkan kemana, situsnya apa aja, terus di situ bisa di-download juga persyaratan tesnya apa aja. Nah, terus apa sih sedikit mengenai beasiswa jalurnya ya. Beasiswa PNS itu mengadakan 2 jalur, ada yang umum, ada afirmasi. Jadi perbedaannya itu jika teman-teman berada di daerah tertinggal, maka teman-teman dapat mengambil jalur afirmasi. Tapi ada perbedaan lain dari jalur umum, misal dari TOEFL ataupun TPA-nya mungkin akan sedikit nilainya lebih rendah daripada untuk jalur umumnya, karena beasiswa afirmasi dikhususkan kepada daerah-daerah untuk perencanaan pembangunan yang lebih maju. Nah, baik teman-teman, jadi back to topic. Karena beasiswa Bappenas itu mempersyaratkan nilai TOEFL dan TPA, jadi teman-teman harus mengejar nilai yang telah dipersyaratkan itu. Nah, kemudian TOEFL ini berbeda dari TOEFL dari beasiswa lain. Teman-teman harus mengikuti tes yang langsung secara diadakan oleh Bappenas. Jadi Bappenas yang mengadakan tes ini. Kita tidak mendapat sertifikat dari luar, namun kita mengikutinya langsung dari Bappenas itu jika kita telah lulus tes TPA-nya. Nah, kemudian karena pemilihan ini ada program dalam negeri dan luar negeri, maka tambahan tes lain tes TOEFL, yakni tes IELTS dan wawancara. Nah, kalau teman-teman hanya pilihannya dalam negeri, maka teman-teman hanya menjalani 2 tes, TPA dan TOEFL tadi. Oke, terus bedanya apa lagi Kak? Tentunya nilai yang dipersyaratkan dari masing-masing universitas itu berbeda. Nah, ya, jika teman-teman ke universitas yang di Jawa atau bukan lebih bagus ya intinya, ada persyaratan khusus dari tiap-tiap universitas tersebut. Oke, terus kita mungkin sudah terlalu jauh dari topik ya, karena kan ini tips beasiswa, gimana caranya lulus beasiswa Bappenas. Jadi yang ingin kita bahas kali ini adalah terkait bagaimana sih belajar TOEFL, apa yang saya pelajari. Teman-teman, platform yang saya gunakan itu sebenarnya ada 2 ya, 2 kayaknya yang sangat dominan di antara yang lain. Yang pertama itu di Facebook, dan yang kedua melalui YouTube. Nah, kalau di Facebook itu saya ikut kelas kakak Budi Mulyono kalau nggak salah namanya. Nah, dia di situ membuka kelas IELTS, sekolah kelas IELTS dasar ya. Maksudnya sekolah TOEFL dasar. Nah, teman-teman gabung aja di situ jika dia
follow Instagramnya kakaknya, terus follow Facebooknya kakaknya, terus teman-teman masuk sebagai member, terus latihan lah, intinya teman-teman baca, intinya teman-teman nonton materi yang dia sajikan nanti, terus setelah itu teman-teman bisa jawab nih pertanyaannya. Jadi teman-teman ada sedikit gambaran. Nah, kebetulan kan itu dibagi 3 section tuh. Section listening, structure, dan reading. Nah, sebenarnya setiap section itu ada tips-tipsnya sendiri, oke? Jadi, teman-teman, jika teman-teman berminat belajar structure atau ada salah satu kekurangan ya tadi itu. Nah, selain dari channel Kakak Budi itu, saya juga menonton dari channel lain, yaitu Rumah Cerdas Bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah saya nih lampirkan aja di description aja ya. Nah, kemudian selanjutnya terkait kalau teman-teman ingin memperdalam tentang listeningnya, teman-teman juga bisa mendengarkan podcast dalam bahasa Inggris. Oke, lanjut kepada readingnya. Nah, sebenarnya kan kalau TOEFL yang kita dipersyaratkan Bapenas itu hanya ITP ya, bukan IELTS. Jadi hanya TOEFL ya, dan itu pun juga ITP. Jadi sebenarnya jika teman-teman itu tahu tipsnya, maka sebenarnya walaupun teman-teman nggak tahu artinya, itu kan setiap pertanyaan, bagian-bagian pertanyaan itu kan sudah tersusun ya. Tiap pertanyaan itu mewakili paragrafnya yang ada di reading. Jadi teman-teman bisa lebih gampang atau mudah menemukan jawabannya. Oke. Nah, satu lagi nih yang informasi yang saya ingin berikan. Sebenarnya Bapenas itu dulu pada zamannya saya, dia mengadakan kelas yang namanya BEAP. Nah, nggak tahu lagi nih selanjutnya gimana. Tapi itu sangat berguna dan bermanfaat banget buat saya ya. Walaupun sebenarnya menyita waktu kita. Jadi kita juga harus meminta izin kepada pihak instansi di mana tempat kita bekerja. Tapi kan itu salah satu upaya ya, salah satu upaya yang disediakan ataupun privilege yang diberikan. Nah, jadi teman-teman, kalau Bapenas mengadakan lagi hal serupa, jangan lupa untuk ikut ya, karena itu sangat berguna bagi kita teman-teman pemula yang belum mengenal bagaimana sih TOEFL ITP itu. Nah, oke, bagi teman-teman, mungkin tips pertama dari TOEFL itu gimana sih caranya saya belajar ya. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk membeli atau ikut kelas-kelas lainnya jika teman-teman ada waktu atau masih ada waktu ruang mempersiapkan, ya sebanyak mungkin lah belajar dimanapun dan kapanpun ya. Nah, kemudian yang kedua, tips CPA-nya. Oke, kalau saya sih saya membeli buku TOEFL terbaru, tapi itu bukan keluaran dari yang lain, harus dari keluaran Bapenas, karena biasanya ada soal atau model-model soal itu berulang aja dari buku-buku yang dijual. Oke teman-teman, nah sekian dari tips saya. Semoga apa yang saya ucapkan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan jika teman-teman ingin menanyakan lebih lanjut atau ada yang kurang jelas, dapat langsung tulis ya di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih.